Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimo. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengetahui semua jenis error yang ada di Microsoft Excel gitu. Nah, jadi tujuan video ini dibuat untuk memberitahu gitu ya informasi ke teman-teman semua bahwa di Excel itu ada beberapa gitu ya error yang pastinya sering kalian temui gitu ya, entah itu di dunia kerja atau, melakukan pekerjaan yang menggunakan Excel gitu. Nah, makanya di video kali ini aku akan membahas semua ya, error yang ada di Microsoft Excel. Oke, jadi, error yang ada di Excel itu tandanya adalah gagal menghitung, entah itu rumus dikarenakan ada yang salah. Misalnya data tidak sesuai atau referensi hilang atau rumus salah ketik gitu. Jadi itu ya untuk pengertiannya. Nah, jadi untuk apa sih mempelajarinya semua error di Excel? Nah, yang pertama itu biar tahu penyebab tiap error gitu ya. Lalu kita juga bisa memperbaiki entah itu rumus atau data yang kita input kalau terjadi error ini gitu. Kemudian agar kalian nggak panik gitu jika, menemukan beberapa error yang akan aku jelaskan di sheet-sheet berikutnya nanti. Oke, jadi itu dia, gunanya atau fungsi untuk mempelajari semua error yang ada di Excel. Di bawah ini kalian bisa lihat ya ada, daftar error yang sudah, dilatih atau yang sudah aku yang ada di Excel maksudnya gitu. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 error yang ada di Excel. Nah, yang pertama itu adalah DIV atau nol seperti ini. Nah, jadi penyebabnya itu adalah angka dibagi dengan nol atau sel kosong. Misalnya kita ingin membagi atau mengali data sesuatu tapi datanya itu nggak ada. Nah, makanya itu dia muncul yang namanya kode seperti ini. Nanti kita akan bahas ya di sheet yang berikutnya. Kemudian value itu penyebabnya adalah rumus mencampur teks dengan angka gitu. Kita akan bahas juga nanti. Kemudian name, nah penyebabnya adalah nama atau fungsi rumus yang kita input atau yang kita ketikkan itu terjadi typo atau salah ketik. Intinya gitu. Makanya dia muncul name. Kita juga akan bahas. Lalu yang keempat yaitu referensi ya. Jadi sel yang digunakan atau yang kita input itu sudah dihapus atau kita hilangkan, maka dia akan terjadi ref. Itu juga akan kita bahas nanti. Kemudian NA dan NUM gitu ya. Untuk yang NA itu data yang dicari tidak ditemukan atau not available gitu ya. Makanya disingkat NE. Kita akan bahas juga nanti. Lalu yang terakhir yaitu adalah NUM. NUM ini adalah angka pada rumus yang tidak valid atau nggak masuk akal. Intinya misalnya kita pengen melakukan penghitungan akar di matematika itu misalnya datanya nggak masuk akal, maka dia akan terjadi error yang namanya num seperti ini gitu. Nanti kita akan bahas teman-teman, semuanya ini akan kita bahas di sheet yang berikutnya. Oke, jadi itu dia untuk penjelasan di awalan atau intro kita. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke pembahasannya. Oke guys, kita lanjut aja di sheet yang pertama. Jadi di sini aku sudah buat beberapa sheet yang nantinya agar memudahkan kalian dalam memahami beberapa error yang akan kita bahas hari ini gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas yang namanya kenapa sih bisa muncul error DIV atau garis miring 0 tanda seru gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa muncul? Jadi kalau rumus membagi angka dengan 0 gitu ya, atau dengan matematika angka dibagi 0 memang tidak punya hasil. Nah, makanya error DIV itu muncul. Contohnya di sini, teman-teman bisa lihat ya. Misalkan kita pengen membagi 10 bagi 0.
Kalau kita tahu kan 10 dibagi 0 itu nggak bisa teman-teman. Nah makanya dia akan memunculkan yang namanya error DIV ini. Kalau nggak percaya kita langsung praktek aja. Nah misalnya di sini ya, misalnya kita pengen membagi 100 dibagi dengan 5, itu bisa. Nah dapatnya 20. Tapi kalau misalnya kita drag ke bawah, di sini kan kalian perhatikan, di sini ada angka 200 dibagi 0 dan juga 90 dibagi 0. Kalau misalnya kita drag, apakah data itu bisa dibagi? Ternyata tidak bisa, teman-teman. Maka muncul yang namanya error DIV ini. Karena data yang data yang kita punya itu dia tidak memiliki nilai yang untuk bisa dihitung, dibagi atau dikali. Kecuali kalau misalnya kita ubah angka 0 ini menjadi 12, maka dia akan muncul seperti ini karena bisa dibagi gitu. Misalnya 50. Nah, dia bisa dibagi 200 dibagi 50 itu jadi 4. Lain halnya kalau misalnya kita taruh di sini 0 gitu ya, maka dia akan muncul seperti ini DIV karena datanya nggak bisa dihitung ataupun dibagi atau dikali seperti itu. Makanya dia muncul yang namanya error DIV seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, next. Yang kedua yaitu kenapa sih bisa muncul yang namanya error value seperti ini. Nah, jadi error value ini bisa muncul itu kalau rumus yang mencampur, misalkan di sini ya, data angka dengan teks. Nah, Excel itu bingung karena teks tidak bisa dihitung secara matematis. Nah, contohnya di sini misalnya kalian pengen hitung sama dengan angka 5 ditambah dengan 5, tapi 5-nya ini tidak berbentuk angka, teman-teman, tapi berbentuk kriteria atau ketikan gitu. Nah, makanya Excel itu bingung dan dia memunculkan yang namanya error value. Jadi gitu. Nah, contohnya di sini kita coba aja, misalkan di sini kita pengen mengalihkan 50 dikali dengan 20. Enter. Maka hasilnya adalah 1000 seperti ini. Nah, tapi di sini kalian perhatikan lagi teman-teman, di data nilai 1 ya dan nilai 2, di bagian nilai 1 itu kan yang bagian F16 itu kan ada angka 30. Tapi di sebelahnya atau di nilai 2 kalian lihat di situ ada yang namanya kriteria kosong. Nah, otomatis ini adalah kriteria gitu. Dan nggak bisa yang namanya dikali gitu. Karena tercampur gitu ya. Nah, kalau nggak percaya kita langsung aja ketik aja ke bawah. Maka hasilnya akan berbentuk value seperti ini. Karena Excel itu bingung. Kok jadi seperti ini katanya. Nah, kok sel G16 itu berbentuk kriteria bukan angka katanya. Makanya dia bingung. Makanya dia memunculkan yang namanya error value seperti ini. Karena data yang ingin kita kalikan tadi itu tercampur dengan yang namanya kriteria. Kecuali kalau kita misalnya 30 misalkan dikali 5, nah maka hasilnya 150 gitu. Yang ini misalnya kita ganti jadi 70 dikali 15, maka hasilnya 1050 gitu. Oke, itu dia kenapa sih bisa muncul yang namanya error value. Jadi tipe data salah atau kecampur-campur gitu. Makanya dia memunculkan error value gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya kita akan next ke error yang ketiga gitu ya. Nah, untuk error yang ketiga ini adalah error name gitu ya. Nah, kenapa sih bisa muncul error name gitu? Jadi kenapa bisa muncul itu misalnya kalau nama fungsi itu ditulis salah atau salah pengetikan. Misalnya kita pengen mengetikkan sum, tetapi di sini kalian bisa lihat ya untuk yang sumnya M-nya 2, yang seharusnya adalah M-nya cuma 1. Sama aja dengan average, seharusnya average seperti ini,
cara penulisan atau pengetikannya, tapi kalian malah mengetikkan AVG seperti ini. Makanya datanya akan salah dan dia memunculkan yang namanya error name seperti ini. Oke, kalau nggak percaya kita langsung aja di sini kita tes ya. Misalnya di sini aku pengen menjumlahkan total dari angka yang ada di sebelah sini. Itu menggunakan yang namanya rumus sum gitu ya. Buka kurung, lalu kita drag aja. Misalnya gini ya, kita pakai double M. Nah, seperti ini. Ini kan anggap aja typo atau salah ketik gitu ya. Oke. Kalau udah tinggal kalian drag aja datanya. Habis itu tutup kurung dan tekan enter. Maka Excel otomatis akan menampilkan yang namanya error name. Dikarenakan ada rumus atau data yang salah ketik gitu. Kalau kita cek, nah di sini permasalahannya adalah sum-nya. M-nya ada 2 gitu ya. Yang seharusnya M-nya 1, di sini karena aku salah pengetikan, makanya M-nya jadi 2. Nah, caranya tinggal kalian hapus saja untuk menghilangkan error name-nya. M-nya kita hapus 1 dan tekan enter. Nah, maka muncul jadi total semuanya ini adalah 150. Tapi kalau misalnya kita salah input atau salah pengetikan, maka hasilnya kan seperti ini. Dia akan menghasilkan error name. Jadi itu dia kenapa alasannya bisa muncul yang namanya error name gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk yang error yang ketiga atau error name. Kita lanjut ke error yang keempat. Nah, di error yang keempat ini kita akan membahas error yang mungkin sering dialami oleh beberapa orang gitu. Nah, jadi nama errornya adalah error ref. Nah, kenapa sih? Atau referensi hilang lah kalau bahasa sederhananya. Nah, kenapa sih bisa muncul gitu? Nah, error ref ini bisa muncul adalah kalau sel yang dipakai dalam rumus itu udah dihapus. Misalnya kita naruh di baris kolom sel yang hilang, atau misalnya ada kita nih udah nginput data gitu ya. Tapi di sel yang kita input itu kita hapus. Nah, makanya dia akan memunculkan yang namanya error ref ini atau referensi hilang. Nah, misalkan di sini kita anggap aja kita mau hitung misalnya harga ditambahkan dengan jumlah ini. Kalau kita tekan enter, nah maka hasilnya akan memunculkan 502 seperti ini. Kita drag aja ke bawah, nah maka hasilnya akan mengikuti seperti ini. Tapi kalau misalnya kalau kita menghapus salah satu aja dari data yang sudah kita hitung tadi, misalkan di bagian H ini, dari bagian H14 sampai dengan H20 ini. Misalnya kita hapus, maka Excel otomatis akan menampilkan error ref seperti ini. Jadi dia itu udah ngasih kode ke kita bahwa aku nggak bisa hitung karena referensi yang sudah kita hitung tadi itu kehapus gitu atau referensinya hilang. Makanya dia memunculkan yang namanya error ref seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau hapus ya, maka rumusnya atau subtotal yang kita hitung tadi dia akan berjalan seperti semestinya seperti ini. Tapi misalnya kalau kita hapus, kalau misalnya kita hapus, dia akan memunculkan error ref seperti ini. Karena data yang kita hitung tadi udah hilang gitu. Oke, jadi itu dia untuk mengapa sih alasannya muncul error ref di Excel gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kita langsung lanjut ke error yang selanjutnya. Oke, untuk error yang selanjutnya ini adalah error NE atau data tidak ditemukan atau not available, tidak ditemukan gitu ya. Nah, kenapa bisa muncul? Nah, jadi error NE itu bisa muncul kalau rumus pencarian misalnya kita menggunakan salah satu rumus pencarian yang ada di Excel yang terkenal yaitu rumus VLOOKUP. Itu tidak mempunyai data yang dicari di dalam tabel gitu. Nah, misalnya di sini kita punya buah teman-teman.
Kalian bisa memperhatikan ya. Dan di sini kita disuruh untuk mencari harga dari nama buah di sini. Nah, di sini kalian bisa perhatikan teman-teman untuk tabel buahnya ini ada nama apel, jeruk, pisang, anggur ya, dan juga di harganya seperti ini. Oke, kita langsung aja input yang namanya rumus F VLOOKUP seperti ini. Untuk lookup value-nya kata kuncinya apel, tanda pemisah. Untuk table array-nya tabel buah ini kita blok semuanya. Jangan lupa tekan F4. Habis itu tanda pemisah lagi. Nah, untuk call index name-nya adalah karena kita ingin mencari yang namanya harga. Nah, harga ini kan ada di kolom 2. Berarti ketikkan aja di sini 2. Habis itu tanda pemisah lagi untuk range lookup-nya kalian pengen yang mana, yang true apa yang false. Karena kita ingin mencari data pasti gitu ya. Kita pilih aja yang false. Kita pilih aja yang true maksudnya. Bukan yang false guys. Sorry. Harusnya kita pilih yang false. Karena kita ingin mencari data pasti. Oke, kalau udah tinggal tutup kurung dan tekan enter. Maka muncul 150 gitu ya. 150.000. Bukan 15.000. Sorry guys. Karena ini belum di setting format cell. Oke. Tinggal kita drag aja, teman-teman. Nah, di sini maka ada salah satu sel yang menampilkan NE. Tapi kalau misalnya kita cek lagi, buah mangga itu ada nggak? Nggak ada. Yang adanya cuman apel, jeruk, pisang, anggur. Buah mangga nggak ada. Buah melon ada nggak? Nggak ada. Nah, yang ada cuman apel, jeruk, pisang, anggur gitu. Nah, jadi itu dia mengapa alasannya maksudnya error NE itu bisa muncul. Karena data yang ingin kita cari itu tidak ada di tabel referensi yang ingin kita cari tadi. Nah, contohnya itu di tabel buah ini. Karena karena buahnya itu nggak ada buah mangga, makanya Excel menampilkan NE. Sama aja dengan yang buah melon, karena di sini tidak terdaftar ya untuk buah melon, makanya buah melon itu nggak ada. Dan sama halnya dengan buah mangga, Excel menampilkan yang namanya NE atau not available atau data tidak ditemukan gitu. Oke, jadi itu dia untuk alasan kenapa error NE itu bisa muncul gitu. Oke, kita lanjut ke error yang terakhir yaitu error num. Nah, oke, jadi ini adalah error yang terakhir yang bisa kalian temukan di Microsoft Excel. Dan pastinya kemungkinan jarang ya, karena ini adalah dia itu berpacu dengan yang namanya matematika gitu. Jadi kemungkinan di dunia kerja kalian jarang sekali menemukan error ini, tapi akan aku bahas kok. Oke, kenapa error NUM ini bisa muncul? Jadi alasannya adalah misalnya kalau rumus menghasilkan angka yang tidak masuk atau angkanya itu tidak masuk akal, maka error num ini akan ditampilkan oleh Excel. Karena dia itu bingung, lagi-lagi bingung teman-teman. Kok seperti ini katanya. Kurang lebih kayak gitu ya. Excel itu bingung dan makanya dia menampilkan yang namanya error num. Oke guys, mungkin gitu ya untuk penjelasan sederhananya karena aku jarang sekali gitu mendapatkan yang namanya error num seperti ini. Intinya seperti ini. Error num itu muncul karena adanya data atau angka data kita yang kita input itu tidak valid atau nggak masuk akal lah menurut Excel. Nah, sebagai contohnya di sini misalnya kita ketikkan aja rumus yang namanya short gitu ya bacanya. Yang tidak ada akar dari angka negatif gitu. Oke, misalnya kita coba aja SQORD seperti ini. Numbernya kita hitung yang ini. Ya, di bagian G14. Oke, kalau udah seperti ini tinggal tutup kurung dan tekan enter. Nah, udah seperti ini tinggal ketik aja ke bawah. Nah, muncullah teman-teman yang namanya error num.
Jadi, dia tidak bisa mencari akar dari angka negatif. Kecuali kalau misalnya kita hilangkan yang namanya min ini. Jadi 10 aja. Maksudnya 10 aja. Nah, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya min, Excel atau rumus shortnya tidak bisa menghitung gitu ya, atau tidak bisa menemukan. Jadi dia itu apa ya, menganggap bahwa data tersebut itu tidak valid atau tidak masuk akal. Makanya muncullah yang namanya error num seperti ini. Ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Karena ya seperti yang kujelaskan tadi, aku jarang sekali menemukan yang namanya error num ini gitu. Mudah-mudahan penjelasan untuk error num ini bisa kalian apa ya, pahami gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman, semua error yang ada di Excel yang paling nggak kalian ketahui gitu ya, atau supaya kalian nggak panik kalau kalian misalnya lagi enak-enak nih nginput data, tapi malah, "Wah, kok muncul seperti ini?" Gitu. Mungkin sekian teman-teman untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka dislike aja gitu. Oke, sampai jumpa semuanya, terima kasih.